Udah hilang tuh. Iya tapi kita punya ini dia untuk match kedua kita ya, Swiss round yang kelima dengan mereka 3-1 sekarang. Udah langsung start ternyata nih loh, nggak pakai lama. Jadi langsung saya teman-teman semua kita menuju ke match yang kedua di hari ini. Siapa lagi yang akan mendapatkan satu tempat menuju ke tempat selanjutnya. Let's go. Alright, lihat nih siapa yang lebih cepat buat dapetin jungler awal ya di orange buffnya. Karena Aka juga lumayan cepat sekali untuk bisa farming. Tapi dengan adanya Little Wanderer di atas, sebenarnya Gugun akan start dulu di orange, langsung ke purple. Sedangkan Akanya orange-nya ambil satu creeps, baru dia turun ke bawah dulu. Yep. Atau ya kalau enggak ya dia bakal ngelewatin seperti ini. Dia ambil yang hijau, terus dia langsung ke purple buff. Sakit banget coba. Dari awal loh Luyi ini. Entah kenapa loh. Dari Luyi lahir ke Mobile Legends. Dari awal damage-nya kenapa begini? Dari awal itu gak diganggu sama sekali. Jadi diganggu sama sekali loh. Betul, gak diganggu sama sekali. Akhirnya mulai laris ya sekarang ya. Terlalu laris malah. Terlalu laris. Karena kepalanya kita dijedotin bareng gitu loh. Capek oh. Kena duality bomb gitu. Yin yang kan, putih hitam gitu. Yang kelihatan. Ya. Ini Aran di bawah, oke, memperkuat dulu dari stack yang dia milikin, mempertahankan stacknya. Tapi Sakzu tertarik tadi dengan satu missile expert dan Aran masih standby, tapi ada retribution yang udah digunakan juga di bagian bawah dan pertempuran kembali terjadi. Hey, TYY mau kabur ke arah mana? Untungnya masih berhasil selamat dan kalian pun ya baca tuh MPR di Festival Season 13 Land of Fun. Dah nikmatin serangkaian acara seru yang menghibur, berbagai aktivitas interaktif dan kesempatan untuk langsung bertemu dengan pemain dan selebriti MLBB. Yep, itu banyak banget acara itu, ada community, bazar, merchandise, entertainment, fun match, watch party dan juga many more. Kalau saya tim merchandise. Tim merchandise. Ya karena Saya merchandise juga dari season ke season itu beda-beda teman-teman. Iya. Itu sebenarnya ya kalian bisa koleksi di sana. Berkoleksi tuh. Yo, koleksi merchandise. Minimal itu jersey lah. Jersey dengan tanda tangan player, karena player tiap season itu bisa ganti loh. Iya. Jadi ya bisa jadi langka nanti. Betul. Nah itu tuh. Wah, saya sebentar lagi akan mendapatkan satu jersey terbaru lagi dari salah satu tim. Wah, Oniku. saya kira warna biru. Hey, TYY sudah terkuras tadi HP yang dia milikin. Sementara sekarang udah ada satu barricade yang langsung dikeluarkan oleh Yuzong. Mau pergi ke arah mana? Dan gagallah mereka sudah untuk Liquid Aura bisa mendapatkan karakter turtle yang pertama. Wow, dan Yawinya disapu tadi. Itu belum pakai retribution kan Saksu. Oke, udah tadi untuk bisa menekan Yawi. Nah, ada Gugun memang. Untuk di area top dan Gugunnya nggak kontes di turtle ya. Turtle yang pertama biasanya kalau assassin ya udahlah. Kalau bisa kita relakan nggak ada korban nggak apa-apa gitu loh. Karena dia bakal menang level. Hampir tadi barusan ada headbutt yang udah dikeluarkan, body slam juga dikeluarkan. Andai tadi jaraknya pas, kayaknya YSKL bakal berputar-putar. Dan ternyata orange-nya nggak diambil sama sekali buat Gugun. Kayak ada diversion dan itu nice banget sih. Memotong ya travel time yang bisa dipakai tadi. Lumayan diskon 5 detik buat jalan ke sana daripada harus jalan dan lebih safe. Gak kelihatan siapa-siapa. Sementara sekarang juga dari Gugun mempercepat lagi ya proses dari perolehan XP yang dia milikin. Memang tadi tidak dapat sharing XP lewat turtle-nya, nggak masalah. Tapi ya secara individual oke. Dia kejar habis-habisan nih. Ya, dan satu Hunter Strike untuk first item Gugun. Dan kita mention tadi, turtle pertama gak dapat, tapi turtle yang kedua, mostly ini bakal dikontes nanti. Karena ada perbedaan level dan membuat damage retribution jauh lebih besar. Dan sekarang Aran akankah dirinya berhasil? Hey, final slash-nya di mana itu? Dan sekarang ada Detonas welcome yang udah dikeluarkan, terlalu beresiko apabila dilanjutkan. Karena tadi Faramis sudah standby. Yep. Dan Faramis dengan Netherrealm ya, yang memang belum dipencet bahkan sama sekali tadi oleh Bimo juga. Masih dengan 001 untuk asisnya 28 second. Ini dia untuk turtle yang kedua yang harus kita nantikan. Siapa yang akan start terlebih dahulu? Sakzu. Hanya sedikit poking tapi skill lumayan terluka tadi. Final slash. Kenapa gitu final slash-nya Yawi yang jadi korbannya sekarang. Sakit loh itu. Berasa juga ternyata. Ada banteng tersapu tadi. Ya, dan Gugun masih tetap memaksimalkan Battlefield ya, dimana memang buat di 5 menit awal ini lebih besar EXP ketika dia dapetin creeps. Coba lihat tuh sekarang udah berbeda 2 level. Makanya tadi di turtle ini bisa dikontes ya sekarang, apalagi damage-nya fracture juga besar ya.
Di level 8 ada beda 2 level. Dan mulai mendekat semuanya ke area The Turtle. Dan oke, gugunnya lewat atas. Ada TYY, barusan Netherrealm langsung diaktifkan. Namun untuk kali ini terlihat ada impact yang sudah dihasilkan pula oleh Gugun. Masih berputar saja, Detonas Welcome dikeluarkan. Langsung diarahkan ke tempat yang berbeda. Boomnya berhasil diajukan, tapi Turtle tetap menjadi milik dari tim Max. Pertempurannya belum selesai, pertempurannya belum terhenti. Mau pergi ke arah mana, karena Saxue pun menjadi korban. Bahkan sekarang TYY-nya masih bisa bertahan. Akankah dia mau mengejar kembali ke arah Yawi, karena masih ada Vengeance harusnya di dalam tubuhnya, atau masih cooldown? Oke, tapi itu dia di bagian topnya ternyata bisa diplating dan bahkan top turretnya diambil oleh Ray. Cloud yang memang punya gold sekarang, karena dia berhasil untuk mengusir mundur juga Kabukinya. Yang mungkin dari Kabuki join fight-nya, Spare of Destruction yang tidak dimiliki oleh Kabuki sekarang. Gugun juga tadi udah bagus banget ya. Dia dikirim ke belakang ya tadi ya. Ada diversion ke belakang juga. Cuman itu tadi sayangnya masih Netherrealm yang ready. Sehingga waktu fracture-nya dipakai ternyata yang kebuang itu hanyalah Spectre mode dari Netherrealm, bukan dari orang yang aslinya juga. Dan ini lambat laun. Ini Liquid Aura mereka harus mencari cara untuk bisa menekan gold laner-nya. Jangan sampai, ya sekali lagi ya, ini Cloud lawan Moskov memang sama-sama punya power buat di late game, tapi kalau sampai lebih duluan dari Cloud, yang jelas akan menjadi salah satu sumber permasalahan buat Liquid Aura. Dan lihat bagaimana TY hanya akan mencari dulu. Wah, ada di mana lawannya. Waduh, oke, boomnya sudah tidak selamat, tapi ada Vengeance yang diaktifkan pula oleh TYY. Arlot apa Lancelot itu? Waduh, tapi dia sendirian aja sih Long. Dia sendirian jalan ke bawah, jelas gak ada potensi untuk bisa menimbulkan kerusakan ya. Gak ada poin kill yang bisa diciptakan tadi oleh TY. Jadi mau gak mau akan mundur lagi ke belakang kembali. Sementara Liquid Aura mereka tetap konsisten untuk mengumpulkan pundi-pundi gold dan full damage item sepertinya akan dibuild oleh Gugun juga. Hunter Strike ada Legend Sword, apakah BOD first atau Malfix setelah itu. Atau bahkan si Albert kalau mau. Buset, itu tadi terlihat ada pergerakan bagus banget loh tadi. Final Slash kayaknya ada dan TYY kembali berhasil selamat dengan satu Netherrealm yang diaktifkan. Dan Kabuki sekarang udah punya Golden Staff. Yap, item yang cari jelas bagi Moskov ya untuk bisa memaksimalkan attack speed dia. Dan juga dengan adanya piercing damage dari basic attack milik Moskov itu sendiri. Dan Turtle yang sudah mulai spawn di level yang ke-11. Lihat loh, level 11 lawan level 9 tadi. Turtle yang pertama rugi tetap. Kenceng banget. Gak apa-apa, gak dapat 2 turtle aman. Aman banget. Kenceng banget pattern farmingnya. Dan pindah manakah mereka? Karena sepertinya di atas mereka ingin membuat sebuah barricade. Ya, mereka akan membantu ya untuk menjaga agar Kabuki ini bisa free farm juga di atas. Jadi selain daripada ada spacing tadi, bagi Gugun untuk bisa menang di early-nya ya, ini Kabukinya juga udah mulai diberikan ruang gerak juga. Jadi Kabuki yang tadi mungkin di pressure di early-nya akhirnya sudah mulai bisa ditemenin, sudah mulai di cover karena Gugun dia udah mulai bisa jalan sendiri. Gugun udah bisa nggak ditemenin sama sekali. Flicker yang pas banget Om, tapi terlihat ada satu player akan ke kali ini. Bimo. Wah, tertancap Spear of Destruction. Lagi-lagi menjadi salah satu spell yang mengerikan ya. Dari kemarin aku nonton yang lempar Spear of Destruction ini keren-keren loh. Wah. Bisa dapat highlight tuh. Oke, dan sekarang terlihat lagi ada satu lagi heavy spin yang sudah diaktifkan. Mereka melakukan sebuah team fight lagi di area tersebut dan masuk dalam satu auto yang ada di bagian pit. Dan juga dengan satu blazing duet plus adanya Netherrealm, tapi malah tertancap. Hilanglah sudah Cloud tadi tepat berada di area mid itu sendiri. Para bisa menjadi korban pula, tapi Gugun tetap tidak selamat. Hanya ada Kabuki sendirian. Nah, Netherrealm yang sangat membeli waktu tadi yang membuat Gugun tidak bisa langsung keluar dari balik rumput dan juga sudah terlanjur tertarik tadi sehingga mau gak mau tim fight harus di-initiate. Oke, sementara untuk Kabuki hilang. Oh, langsung instant. Instant. Ya, instant di-punish di tempat tadi sendirian melawan dengan 3 juga, apalagi di depan dia ada TY. Arlot yang jelas dengan Final Slash yang ready atau bahkan dengan Dauntless Strike yang akan bisa memberikan efek stun dan membuat positioning dari lawannya ya agak miring, nanti dipisah bukan di titik awal dia muncul. Wah, ini ada adik-adik yang harus kita kasih tahu lagi nih Om. Vengeance lagi. Nih Fadiakun nih. Konsil bukan Vengeance. Ya Allah. Iya. Konsil itu kan Konsil itu adalah spell dari Rom ya kawan-kawan. itu spell dari Romnya. Vengeance itu nama skill 2
dari Arlot adik-adik. Oh, jadi Namanya Vengeance. Ayo Fadi Akun dibaca lagi. coba dilihat ini ya. Vengeance itu nama skillnya Arlot. Bisa jadi nama spell juga, betul. Iya, nama spell iya, tapi itu nama skillnya juga dari Arlot. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi. Netherlandnya diaktifkan heavy spinnya. Sementara Kabuki di bagian belakang berusaha untuk bisa menyelamatkan dirinya sambil bisa mengantarkan damage. Namun serangannya di dalam ruang-ruang sempit kayak begitu membuat mereka semua Liquid Aura terpojok dari 3 playernya. Ya, ini jelas Faramis yang punya kartu kunci untuk tim Max. Mereka bisa menabrak bebas dikarenakan mereka ada dalam wujud Spectre Mode dan membuat Gugun di belakang waktu mau join tim fight-nya ini akan menemui kesulitan karena semua source damage yang dilepaskan dari Gugun terutama hanya akan berimpact ya bayangan, bukan wujud asli sesungguhnya. Dan itu yang membuat tim Max punya power di atas Gugun dari gimana nih? Oke, Gugun mengatakan damage-nya hampir saja Sakju dan final slash kembali dikeluarkan dan TYY tidak selamat untuk kali ini. Boom menjadi korban kedua, harusnya karena sedikit lagi sisa, tapi ternyata boomnya berhasil dihancurkan. Alright, terlalu dalam juga ternyata. Dapetin Lord, tapi mereka kehilangan 2 dikarenakan ya itu tadi sudah overcommit yang dilakukan oleh TY. Dan ada Boom yang berusaha untuk melakukan follow up juga. Sayangnya kedua pemain itu ternyata tereliminasi. Dan kali ini untuk Lord yang datang akan bisa dibersihkan dengan cepat oleh Liquid Aura. Dan bahkan ada satu diversion menuju ke bawah. Ini hanya mengirimkan Kabuki seorang diri untuk membuat dia diwajibkan untuk mengumpulkan gold terlebih dahulu ya. Untuk dapat item dulu Kabuki, boleh deh kita kirim ke bawah. Dari gold juga lumayan ya, Kabuki ada di atas dari Lei. Tapi sama-sama dengan gold yang hampir sama ini. Berarti ya 2 marksman punya potensi untuk menimbulkan kerusakan lebih dengan late game. Yep. Sementara sekarang juga masih terlihat lagi ya. Udah level 15 juga yang dimiliki oleh Gugun. Waktunya nih untuk dia bisa memanfaatkan lagi nanti dari area-area objektifnya. Sementara di bagian bawah TYY sudah terlihat posisinya. Ada pergerakan lagi yang dilakukan oleh Faramis. Oke, dan Faramis sih yang memang harus bisa dibersihkan. Itu nice banget untuk missile. Expert tadi yang dipakai oleh Aran juga. Tapi sekarang di Gugun potensi dia sebagai assassin, dia sebenarnya punya damage yang besar. Cuman ya itu dia dengan jungler yang dipilih Liquid Aura, dengan assassin yang mereka pakai, setupnya jelas ini harus maksimal dibawakan oleh XP lane mereka. Dan itu adalah tugas untuk Aran sekarang untuk bisa ngedistract atau bahkan untuk menjadi badan buat teman-teman yang lain dan membiarkan agar Gugun ini bebas untuk masuk di belakang atau dari belakang dengan leluasa juga. Yep. Sulitnya untuk penggunaan assassin sekarang itu lawannya yang kayak begini gitu. Tebel loh, nggak bisa lawannya tebel-tebel banget karena kita tahu ya satu combo assassin itu kan niatnya emang harus menghilangkan satu orang. Tapi kalau lawannya yang kayak begini. Betul. Apalagi assassin yang memang mungkin bergantung kepada purple buff ya. Dan ini adalah salah satunya juga. Tertangkap basah sendirian. Boom, akankah berhasil diselamatkan? Dan benar saja. Dengan begitu banyaknya source skill tadi yang sudah keluar, ini malah membahayakan lagi pemain-pemain dari Liquid Aura. Karena pertempurannya Kabuki kembali menjadi korban di dalam hal tersebut. YSKL-nya menjadi korban tambahan 3 player. Sekarang Liquid Aura sudah menghilang. Wow, itu cepat banget tadi. Bagaimana eksekusi juga dikarenakan Netherrealm. Gak ada jawaban sekarang untuk Netherrealm-nya. Mau gak mau Liquid Aura mereka harus membuang banyak source skill ketika Netherrealm sedang aktif. Karena Bimo ini selalu bermain di belakang teman-teman yang lain. Gak pernah dia nge-expose badannya di garis depan. Dia main belakang, tugas dia adalah hanya untuk mengcover meskipun dia adalah mid laner. Wah, dari tadi momennya pas-pas banget nih. Iya, Bimo yang nolongin om. Dia ada Bimo dari belakang dan ya lagi-lagi dari Liquid Aura mau gak mau mereka buang source skillnya banyak. Ya, banyak ya, entah itu buat tangkep Bimonya aja atau mungkin untuk dari menangin tim fight. Dan menang tim fight pun yang pecah bukan wujud asli. Spectre mode yang terpakai dan itu yang dimaksimalkan oleh tim Max. Dan continuous team fight mereka sekarang berhadapan dengan Liquid Aura yang bermain tidak dengan continuous team fight tapi dengan satu shot karena mereka membawakan assassin sebagai jungler mereka. Perbedaan level pun sudah semakin terlihat lagi. Tapi di tempatnya berbeda. Ada satu orang yang menjadi korban karena lagi dan lagi Netherrealm menjadi mimpi buruk yang dimiliki oleh pemain dari Liquid Aura. Hanya saja sejauh ini Kabuki masih berhasil selamat. Sedikit lagi episode di dalam tubuh dari Boom. Dan juga pergerakan dimiliki oleh Sakju mulai mendekat. Dan juga Bimo mundur sedikit ke arah belakang. 4 player tersisa dari masing-masing tim. Oke, masih ada 1-1. Masih bisa diimbangi ternyata bagi Liquid Aura. Dan bahkan Winter ada untuk Aran sekarang. Dan YSKL masih berusaha untuk mengintip juga tapi dia harus cepat membersihkan mata ya. Ada Little Wanderer yang masih berputar-putar juga di area dari Lord ini. Tapi sementara ini Liquid Aura mereka juga masih bisa sebenarnya untuk melakukan kiting tarik ulur. Kemana tuh? Gak jadi.
Feelingnya bagus. Feelingnya bagus Om. Serem ya. Udah kira udah ada tim pemberangkatan tadi ya. Kontingen pemberangkatan. Sudah mau diantar tadi gak jadi. Feelingnya bagus mereka. Tapi tergantung Kabuki sekarang nih Long. Kabuki yang paling bisa nge-deliver damage. Yap. Hanya saja dari tadi. Final slash-nya connect dan juga ada headbutt tadi udah langsung dikeluarkan heavy spin. Blazing duet sedikit lagi Lei. Masih berhasil mundur lagi tepatnya berbeda dengan Kabuki. Langsung dijauhkan dari rekan-rekannya. Boom. Sedikit lagi tersisa dan Netherlands diaktifkan kembali. Bahkan Kabukinya yang lenyap. Tertampar magical damage yang begitu menyakitkan. Ya dan Lord tadi hanya berupa Lord pancingan ini. Di Max mereka akan berusaha untuk melakukan end di game yang pertama. Oke, tidak ada yang tumbang dari tim Max karena sejauh ini final selesai dikeluarkan kembali dan Gugunnya diusir masuk ke dalam satu base utamanya. Dan game pertama kemungkinan besar akan menjadi milik dari tim Max. Wow, tim Max bermain secara kolektif, mereka bermain 5 tadi selalu